Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media yang bernama Bitcoinist. Ini ada sebuah artikel atau tulisan menarik bahwa apakah Bitcoin diambang bull run karena terjadi penurunan besar-besaran saldo Bitcoin di dalam market atau di dalam exchange, teman-teman. Artinya Bitcoin semakin langka dan semakin sulit untuk didapatkan karena menghilang dari market. Dan apakah ini akan menjadi pemicunya? Kita akan berbicara tentang ini, teman-teman. Kita akan langsung masuk ke dalam tulisan dari artikel ini. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa para investor hari ini sedang menantikan rally pasca halving Bitcoin. Menariknya adalah ada sebuah fakta bahwa cadangan Bitcoin di exchange saat ini telah mencapai titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya, teman-teman. Bahkan nilainya itu di bawah 2 juta US dollar. Dan tren ini akan menjadi sinyal potensial akan kenaikan harga dari Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat di sini, Thomas Fahrer, seorang pendiri dari Apollo, ini mendukung pandangan ini dalam sebuah postingannya baru-baru ini di platform media sosial X. Ia mencatat bahwa menyusutnya cadangan Bitcoin di exchange ini bisa menjadi pertanda kenaikan harga yang signifikan, terutama dengan masuknya aliran ETF yang diantisipasi, teman-teman. Di dalam postingannya di platform X ini, kalau kita lihat di sini, Fahrer ini menekankan bahwa level rendah Bitcoin saat ini di exchange ini dapat memicu lonjakan harga parabolik didorong oleh kombinasi kuat dari peningkatan permintaan dan pasokan yang tidak seimbang, teman-teman. Jadi komentarnya ini mencerminkan optimisme yang berkembang di kalangan investor yang melihat penurunan pasokan di exchange sebagai indikator fase bullish yang akan datang. Kemudian tren ini khususnya menunjukkan bahwa banyak investor yang memindahkan Bitcoin mereka dari exchange kemungkinan untuk disimpan dalam jangka panjang karena mengantisipasi kenaikan harga, teman-teman. Kemudian juga kalau kita lihat di sini terjadi dinamika yang sangat luar biasa pada minat institusi dan ETF, teman-teman. Jadi lebih lanjut bahwa dinamika yang berkembang dalam pasokan Bitcoin di exchange ini merupakan bagian dari pola yang lebih besar yang meliputi minat institusi yang substansial. Hal ini memicu spekulasi tentang gelombang kedua inflow ETF yang akan datang, teman-teman. Kemudian masuknya ETF diperkirakan ini akan semakin mengurangi ketersediaan pasokan Bitcoin dan memperburuk tekanan pasokan dan berpotensi mendorong harga semakin naik, teman-teman. Kemudian pelaku institusi termasuk hedge fund dan dana pensiun publik ini semakin terakumulasi melalui ETF, dan tren ini menandai perubahan signifikan dalam cara entitas keuangan tradisional memandang aset kripto, teman-teman. Kemudian sebagai contoh, ini kalau kita lihat di sini, Thomas Fahrer juga menunjukkan bahwa Horizon Kinetic Asset Management telah membuat komitmen signifikan terhadap Bitcoin. Jadi perubahan tersebut, perusahaan ini kalau kita lihat melakukan perubahan dalam kebijakannya. Jadi perusahaan tersebut telah menginvestasikan 913 juta US dollar di EBIT dan GBTC yang mewakili sekitar 14% dari total aset yang mereka kelola senilai 6,5 miliar US dollar, teman-teman.
Jadi alokasi besar-besaran ini menyoroti kepercayaan yang semakin meningkat dari institusi-institusi besar terhadap masa depan Bitcoin, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, sementara investor institusi masuk melalui Bitcoin ETF, investor retail ini nampaknya lebih berhati-hati. Jadi Bitcoinis baru-baru ini mengutip laporan Into the Block yang mengungkapkan bahwa pasar Bitcoin terbelah, di mana hedge fund dan dana pensiun secara aktif meningkatkan kepemilikan Bitcoin mereka melalui ETF, sementara investor retail ini rata-rata masih belum berani mengambil langkah, teman-teman. Dan pembagian ini diperkuat oleh aktivitas terbaru dari para whale atau investor besar yang telah menambahkan 250.000 Bitcoin ke dalam kepemilikan mereka, membawa total kepemilikan mereka kembali ke level yang terlihat sebelum keruntuhan FTX pada tahun 2023, teman-teman. Jadi kalau kita lihat intinya, teman-teman, bahwa kalau kita lihat dari tulisan ini hampir semua institusi-institusi besar ini membeli Bitcoin habis-habisan, sehingga kita lihat di exchange-exchange ini Bitcoin semakin langka, kemungkinan besar karena dibeli habis-habisan oleh para institusi besar, di mana para institusi besar itu setelah mereka membeli Bitcoin, mereka keluarkan Bitcoin itu dari market, teman-teman, dan mereka simpan secara institusi untuk kemudian mereka tawarkan dalam bentuk Bitcoin ETF kepada para investor yang menyimpan dana di perusahaan mereka. Jadi dengan adanya informasi bahwa Bitcoin ini di market hanya tersisa sekitar 2 juta US dollar nilainya, teman-teman. Ini adalah sebuah informasi yang sangat luar biasa, berarti Bitcoin sangat langka sekali dan semakin sulit untuk didapatkan. Pada saat kondisi ini terjadi, akan terjadi hukum supply and demand, di mana apabila permintaan tinggi sementara barangnya yang ada hanya sedikit, maka akan terjadi ledakan harga yang sangat luar biasa. Kita lihat di sini untuk Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 71.566 US dollar per satu Bitcoin, naik sekitar 8,12% dalam 24 jam terakhir. Bahkan kalau kita lihat di dalam rentang waktu 1 minggu, ini Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 13,73%, teman-teman. Nah, pertanyaannya dengan kondisi seperti ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Saya ingatkan sekali lagi bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian Bitcoin, silakan teman-teman melakukan melakukan investigasi secara pribadi. Kalau menurut saya, teman-teman, kalau untuk hari ini ada dua alternatif. Kalau bagi trader, saran saya jangan masuk karena bisa jadi mendadak terjadi koreksi. Itu bagi trader, teman-teman. Lebih baik kita tunggu sampai terjadi koreksi yang sangat dalam di Bitcoin. Namun kalau Anda berpikiran sebagai seorang investor untuk jangka panjang, maka menurut saya tidak ada salahnya kita melakukan pembelian, teman-teman. Karena banyak yang memprediksi di luar sana, para analis, para investor memprediksi bahwa bull run hari ini belum dimulai dan itu akan bergerak terus naik sampai puncak dari bull run itu diprediksi tahun 2025 Februari atau bahkan di akhir 2025, teman-teman. Jadi pada saat itulah kemudian mulai market terjadi penurunan kembali selama 2 tahun. Jadi biasanya memang siklusnya begitu, teman-teman. Setelah halving naik 2 tahun, kemudian turun 2 tahun. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Bagi yang ingin membeli sebagai trader, tidak saya sarankan. Tapi kalau Anda sebagai seorang investor jangka panjang, itu silakan untuk membeli, teman-teman. Namun sekali lagi, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Selalu Anda lakukan lakukan investigasi secara mandiri sebelum Anda melakukan pembelian Bitcoin, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.